Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 877648157 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis mendalam mengenai hubungan timbal balik yang dinamis dan tidak terpisahkan antara filsafat ilmu dan pendidikan. Kedua bidang ini tidak sekedar teori yang berdiri sendiri ya teman-teman, melainkan dua pilar yang saling memperkuat dan membangun peradaban manusia. Baiklah teman-teman, mari kita bedah poin yang pertama, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Sebagai sebuah disiplin, ilmu pendidikan membutuhkan fondasi yang kokoh agar tidak terjebak dalam pragmatisme dangkal. Disinilah filsafat ilmu hadir sebagai pengawas sekaligus pelindung. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, metodologi riset yang valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta tidak melencengnya dari nilai-nilai kemanusiaan. Karena tanpa pengawasan filsafat ilmu, pendidikan berisiko kehilangan arah atau sekedar menjadi alat indoktrinasi tanpa dasar ilmiah yang kuat. Tapi hubungan ini tidak bersifat satu arah ya teman-teman. Nah, poin kedua yang tidak kalah penting dalam bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, yaitu filsafat ilmu tidak akan berkembang dalam ruang hampa. Ia membutuhkan laboratorium nyata untuk menguji gagasan-gagasannya. Laboratorium terbesar itu adalah pendidikan ya teman-teman. Sekalian tahu kan, laboratoriumnya itu adalah pendidikan. Ketika proses pendidikan berhasil melahirkan manusia-manusia kritis, reflektif, dan inovatif, maka iklim berpikir ilmiah akan bertumbuh subur. Praktik pendidikan yang bermakna melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru, memicu penemuan ilmiah baru yang pada akhirnya memperkaya dan memperbaharui kajian filsafat ilmu itu sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat mengapa filsafat ilmu ini sering disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Kita bisa membaginya ke dalam 3 dimensi ya, yaitu yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Untuk teman-teman ketahui, dimensi ontologi, ketika kita menghadapi persoalan pendidikan, ontologi membantu kita menjawab apa sebenarnya hakikat dari pendidikan itu sendiri. Apakah pendidikan itu sekedar transfer ilmu atau proses memanusiakan manusia? Ontologi membedah hakikat peserta didik dan pendidikan secara mendasar. Nah, baiklah teman-teman, yang kedua yaitu adalah dimensi epistemologi. Dimensi ini membedah persoalan bagaimana ilmu itu diperoleh dan diajarkan kepada pendidik. Dalam pendidik, epistemologi berbicara tentang metodologi pembelajaran, penyusunan kurikulum, dan validitas sumber belajar. Melalui pisau analisis ini, kita bisa menguji apakah sebuah metode pembelajaran benar-benar logis dan efektif secara ilmu. Nah, yang terakhir adalah dimensi aksiologi. Dimensi ini mengkaji tentang nilai dan etika.
Aksiologi membedah persoalan untuk apa ilmu itu digunakan. Dalam pendidikan, aksiologi memastikan bahwa perkembangan iptek yang diajarkan di sekolah atau di universitas tetap berjalan beriringan dengan moral, karakter, dan tanggung jawab sosial. Sebagai penutup, mari kita lihat contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan saat ini. Salah satu contohnya itu adalah di Indonesia, kebijakan dan implementasi kurikulum merdeka yang sangat relevan dengan bidang pendidikan dasar yang sedang saya pelajari saat ini. Secara ontologi, kurikulum merdeka memandang setiap anak memiliki kodrat unik dan potensi yang berbeda-beda ya teman-teman. Sejalan dengan filsafat Ki Hajar Dewantara, secara epistemologi, kurikulum ini menerapkan metode project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Ini adalah pergeseran metodologi di mana siswa tidak lagi sekedar menghafal, melainkan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman nyata. Dan secara aksiologi, kurikulum ini menekankan pada pembentukan profil pembelajaran Pancasila yang memastikan bahwa kompetensi akademik siswa harus bermuara pada karakter yang berakhlak mulia dan berwawasan global. Nah, begitulah ya teman-teman ya, kesimpulannya adalah hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan adalah lingkaran yang saling menghidupkan. Filsafat ilmu memberikan arah dan ketajaman berpikir, sementara pendidikan membumikan filsafat tersebut menjadi tindakan nyata yang mengubah dunia. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.